Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sampai subuh Derby. Berjumpa lagi di template web desain struktur unit properti. Jadi ada masalah pada data saya teman-teman. Data saya itu terkena ransomware. Ini banyak tadinya teman-teman. Ini project-project yang sebelumnya itu kena semua. Yang saya heran itu biar zip itu kena teman-teman. Eksistensi zip kena, RAR kena, file-file ini penting-penting saya itu kena semua teman-teman. Sini saya perlihatkan. Ini eksistensinya bukan ini sudah saya ubah ulang, tapi seperti ini teman-teman. Ini error. Yang bisa dia keluarkan hanya ini CFG-nya. Tapi yang lain itu sudah ini korup. Di inskripsi sama ini ransomware. Tidak bisa dibuka, diekstrak pun tidak bisa. Ini padahal ini sudah saya masukkan ke zip. Ini project-project yang kemarin kita kerjakan. Photoshop itu sebagian data sudah saya hapus. Ini yang mau rencana yang saya mau download ulang. Ini yang sudah saya download. Tapi yang saya herankan juga itu kan eksistensi BAT tidak didetek. Yang didetek itu terkecuali BAT ini yang tidak didetek. Yang ini bikin ini juga teman-teman. Data sepupu saya juga kena di sini. Semua foto-foto ini kena ini. Tidak bisa. Ini eksistensinya. Sebelum dia saya ubah, ini eksistensinya. Ini kan sudah saya kembalikan, cuman tidak bisa dibuka karena transkripsi. Tidak bisa teman-teman. Transkripsi sama ini. Dia menginskripsi datanya online. Jadi itu awalnya teman-teman. Saya mau buat ini font untuk Delphi. Jadi saya download aplikasi. Saya lupa linknya di mana. Itu ukuran size-nya sama. Itu mungkin juga saya teledor. Jadi file di dalam RAR itu saya tidak ekstrak. Jadi logikanya kalau dia bisa terinstall, harusnya antivirus mendetek. Tapi antivirus ini tidak bisa didetek. Karena dia online teman-teman. Jenisnya itu malware. Saya coba juga buka untuk mencari ini informasi pada file yang sudah kena ransomware. Ini sudah juga saya coba teman-teman. Jadi pemberitahuannya itu sudah saya install juga software yang dia minta untuk diinstal, tapi juga sama, tetap dia tidak ini. Saya bisa di deskripsi kembali data, dikembalikan ulang. Ini linknya itu teman.
teman-teman. Jadi kalau kalian temukan ini teman-teman, Redmi-nya ini mungkin bisa dibuka, tapi harus bayar ya, $950. Ini ID-nya ini di inskripsi. Dia menginskripsi online. Beda dengan umumnya kita lihat virus biasa menginskripsi langsung masuk ke ini, registrinya, regedit. Tapi ini beda, dia online inskripsi. Jadi kalau kalian temukan yang seperti ini, mirip seperti saya, kalian sudah pernah coba, tolong berikan informasi linknya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah buka. Ini ID-nya. Saya sudah coba cari informasinya, tetapi teman-teman dia suruh diarahkan. Kalau saya klik ini redirect pasti ke halaman ini ransomware. Saya sudah download juga ransomware ini. Sudah saya coba, sama hasilnya teman-teman. Di kode khasnya tidak bisa di ini. Saya coba scan di archive juga tidak mau. Banyak korup. Jadi itu ceritanya begini teman-teman. Saya buat mau buat font ini apa namanya, untuk karena saya juga terinspirasi dari logo-logo font pada ini, icon-icon font pada web. Jadi saya mau buatkan font untuk ini teman-teman, buat font seperti web itu, seperti ini teman-teman. Tapi saya tidak pakai JPEG, saya mau buat dia font saja. Eksistensinya bukan EMG, BMP atau JPEG, tapi TTF. Nanti diinstal, kita panggil, kalau kalian pelajari tentang ini CSS itu, dia memanggil kode untuk menampilkan ini font-font ini. Jadi saya install aplikasi font itu, ternyata sudah disusupi juga sama malware. Yang tradernya juga teman, saya tidak ekstrak ini apa namanya, filenya, ukurannya sama. Kemudian pas saya lihat data deco, itu semua sudah berubah, eksistensinya semua berubah. Dari zip yang berbentuk folder itu saja yang tidak berubah, karena dia bukan eksistensi file. Semua file itu berubah. Ini tadinya banyak gitu, data-data saya itu di sini. Ini masih saya simpan karena saya mau ambil ini apa nama-namanya untuk saya download ulang. Jadi saya mau buatkan dia font, tapi sudah disusupi virus malware. Seperti ini sudah saya buat. Seperti ini saya mau buat. Jadi nanti dipanggil dengan kode. Kalau kalian pernah belajar CSS itu, ini dia untuk memanggil kodenya, gambar ini. Tapi saya kali dia untuk memanggil ini dengan kode petik. Ini sudah saya buat juga. Kalian tinggalin apa, tinggal download saja. Nanti saya taruh linknya di deskripsi.
Jadi seperti ini teman-teman. Saya minimize dulu. Label, nanti kita akan mainkan di label dia. Ini tinggal kalian install saja, namanya Venhax. Nama Venhax. Saya kasih 22 saja. Ini teman-teman. Jadi kalian tinggal panggil pakai kode ini. Kode-kode ini seperti user. User ini kalau kalian perhatikan perbedaan ini pecah teman-teman. Dengan label ini agak smooth sedikit. Nanti tergantung grafik card kalian pada laptop. Kalau grafik card mendukung, jika nanti saya play ini, itu hasilnya smooth sekali teman-teman. Karena ini sudah lumayan juga saya rasa. Ini sudah smooth. Ini biar kecil dia teman-teman, dia smooth. Saya coba nanti perhatikan. Perlihatkan dulu di bagian sini. Kalau kalian perhatikan, ini smooth. Kecil juga di sini. Patch. Ini smooth teman-teman. Kenapa dia ini? Karena ini menyesuaikan kartu grafis kalian. Kalau mendukung kartu grafis itu akan terlihat lebih bagus, karena juga ini sudah saya rasa lebih sudah pas juga untuk ini, untuk kodenya itu ini saya sediakan juga nanti di deskripsi kodenya. Kalian tinggal panggil saja pakai keyboard ini huruf kecilnya ini untuk menampilkan ini icon ini user sama ini. Coba saya nanti ini kita buat di project, saya perlihatkan. Ini bukan satu nge-stack dia punya nih. Ini saya F, saya kasih size nya 22 biasa atau size. Kemudian ini name ini ganti saya Venhax yang keberat yang seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi nanti kita buat ini. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, nanti saya akan buatkan kembali yang project-project hilang itu, yang project-project yang sudah kena virus itu akan saya buat kembali. Tapi mungkin agak lama juga teman-teman, karena kalau kalian lihat itu saya gunakan satu forum, kemudian juga ini teman-teman ada juga kesibukan sedikit. Coba saya buatkan dulu. Untuk di sini saya mau ini dia saya close dulu. Saya mau kasih jarak di sini untuk nanti saya taruh label. Ini saya akan turunkan dulu ke 200 white. Kemudian ini saya blok, tekan shift pada keyboard, kemudian tekan ini edit satu, kemudian tekan Ctrl Shift D, Ctrl Shift D. Bukan itu berarti karena ini dia ada Ctrl Shift D, jadi dia tidak mau teman-teman. Kalau kalian perhatikan ini ada paint untuk menggambar,
Jadi saya coba manual saja ke kanan, ini position, klik ke kanan agar dia mentok di kanan. Sebelumnya saya mau kasih dulu warna dasar biar saya bisa lihat ini. Saya tambahkan satu label dengan ukuran nanti saya coba tes dulu auto size nya, kasih size 16 dulu dia. Saya mau lihat apa dia ini name nya itu. Saya kasih Venhax. Ini saya keluarkan dulu. Ini seperti ini teman-teman, 16. Height-nya tidak usah diubah, name-nya sama size-nya saya kita ubah. Kemudian saya mau kasih jarak, ini kan mentok gitu teman-teman. Biar mudah dilihat, ini saya mau kasih jarak. Ini kita buka kodenya dulu, saya keluarkan dulu. Untuk kode-kodenya itu nanti saya sertakan di deskripsi. Ini sudah saya buat jadi font, jadi kalian tinggal panggil dengan huruf E itu menampilkan ini. Saya kasih dia 16, font left-nya saya kasih jarak. Saya mau kasih jarak ya. Ini ada jarak sedikit 2 dari sudut sini. Saya mau kasih jarak. Biar dia kelihatan. Left-nya saya kasih 2. Saya blok dulu ininya. Kemudian left-nya saya ganti jadi 2. Seperti ini kan. Kemudian top-nya saya ganti, saya samakan dulu dengan ini. Caranya itu biar dia buttonnya ini posisinya, presisinya sama. Kalian itu tinggal ini, klik dulu ini, tekan shift, kemudian klik ini, sama seperti ini yang kita buat tadi. Ini position, klik button ini, jadi dia sama teman-teman, seperti itu. Left-nya sudah 2, kemudian di edit ini, edit 1. Saya coba cek dia left-nya itu ke 20 dulu. Saya zoom lagi. Masih kurang teman-teman, tambah lagi. Terlalu mepet, saya mau tambah lagi sedikit lagi. Saya ganti dia jadi 20 berapa bagus teman-teman. Coba tes 26, terlalu jauh teman-teman. 24 ini saya ambil 24 karena white-nya edit ini dia ini terlalu, karena nanti saya mau di sini saya mau ini agar dia mentok di sini. Saya ganti white-nya, saya coba ubah dia di 200. Ini sudah 200, berarti 240 coba. 200, masih kurang teman-teman. 240, 250 coba. 250. Masih kurang. 252. 256. Saya rasa sudah mepet. Kemudian ini saya geser lagi. White-nya ini saya turunkan dulu jadi 200. Kemudian yang ini saya tekan shift pada keyboard, kemudian ini klik edit dulu ini, dan position ini kalian ini untukkan ke kanan dan tambah lagi satu edit. Ukuran size-nya itu sama dengan yang ini 16. Diubah di bagian sini teman-teman, di bagian size font, bukan di bagian size yang di sini. Ini untuk mengatur position, ini kita ubah jadi 16, jadi dia sama dengan yang di atas. Kemudian ganti name-nya ini ganti, bukan Thomas, Venhax.
seperti ini, akan berubah. Nah, kemudian 21 sudah benar. Kemudian saya coba buka lagi kodenya. Untuk password itu F, caption F, seperti ini teman-teman. Kemudian klik ini yang editing, labeling. Kemudian klik labeling. Kalian rata kiri agar dia sama, jadi 2. Nanti perhatikan, kita lihat apakah dia 2 leftnya. Ini sama, leftnya 2. Kemudian yang ini saya samakan dengan leftnya ini. Leftnya itu 24. Ini karena nanti saya mau tempatkan ini seperti ini, mata. Saya mau kasih jarak sedikit di sini. Saya coba dia kasih white-nya 200 dulu. Ini sudah 210 coba. 210. Warnanya tidak kelihatan. Kalau kalian perhatikan ini warnanya tidak kelihatan. Saya ubah dulu teman-teman, biar kalian bisa lihat. Sama. Saya ubah dulu. Dia masih itu. Teks saja. Sama juga teman-teman. Nanti saya coba cari lagi kenapa dia. Tadi itu saya bongkar teman-teman. Di bagian properti ini. Saya tidak tampilkan di bagian objek inspektornya ini. Ini saya cuma di bagian atas objek inspektor ini kan ada komponen-komponen, jadi saya tidak tampilkan. Saya coba buka di sini. Leftnya sudah sama, kemudian ini masih kurang, masih jauh jaraknya. Saya tambah dia ke 260. Which terlalu 230. Saya coba dulu di 230. Kemudian di sini saya simpan di sini dulu. Kemudian X-nya ini saya samakan 16. Sama dengan yang ini. Kemudian kita ganti Toma ini menjadi Venax. Kemudian captionnya ini gambar mata teman-teman. Jadi kita lihat dulu, ini ada gambar mata. Oke, saya mau ambil ini, yang ini, H ini dulu, huruf H besar. Captionnya ganti H besar. Karena dasar gambar ini saya buat di Corel Draw sudah lebar, kemudian dia ini tidak tinggi, jadi saya tambah lagi size-nya menjadi 18. Masih kurang teman-teman, saya tambah lagi menjadi 20. Ini sebenarnya tergantung selera. Nah, ini saya rasa sudah pas dengan ini. Nanti kita bisa ganti-ganti warnanya. Ya, seperti ini. Kemudian ini, klik panel ini. Kemudian klik ini, rata kanan. Seperti ini teman-teman. Kemudian klik ini, edit 2 ini. Kemudian klik ini. Kemudian ratakan ke tengah dia. Bottom, sorry. Sama ini juga, supaya dia sama. Ini saya buat ulang project ini karena sudah kena virus teman-teman. Jadi saya install, saya format semua data, kemudian saya backup data sebagian untuk saya mau ambil ulang nanti software-software yang sudah kena itu teman-teman. HT16 sudah benar. Yang ini karena dia ada atas ini garis, ini saya ganti top 240 coba 240. Kalau 242 dia semakin turun ya.
Iya, saya coba 244. Saya turun lagi 24. Naik ke 1. Terpaksa dia harus ini 5. Karena ini mepet, saya kurangi 2 dari kanan karena di sini tadi sudah 2 minusnya di sini. Leftnya. Ini juga sama. Berarti dia kalau dia di leftnya mana leftnya? Leftnya 264. 264, white-nya itu 16. Berarti coba buat kalkulator. 264 dikurang 16 itu sama dengan 248. 248 saya kurang, saya tambah 2 berarti, karena kalau saya enter 248 posisinya ini berarti jarak berarti sudut ini yang di kanan ini sama ini, dia posisi sudut kanan ini akan di sini teman-teman, yang ujung ini akan di sini. Berarti saya tambahkan 248 tambah 2. Nah, seperti itu teman-teman. Betulkah tidak dia 245? Kurangi 2 berarti 248 teman-teman. Masa kita harus pakai ini lagi. Coba leftnya saya kasih dulu dia di 242. Itu jauh teman-teman. 260, sorry. 262. 264. Itu dia mepet. Kurangi 2. Coba kita lihat teman-teman. Ini mepet. Saya kurangi 2. Seperti ini. Coba kita lihat teman-teman. Kembalikan ulang warnanya. Sebenarnya sudah ada kode, cuman hanya untuk ini saja. Di edit ini, saya belum pasang script untuk ini. Saya biarkan saja dulu. Di bagian edit 1 itu white-nya berubah 256. White-nya berubah, edit 1 256. Kemudian left-nya juga berubah 24, bukan 0 karena tadinya dia 0. Ini 0. Coba ke 24. Sama, edit 2 left-nya sama. Yang beda white-nya. White-nya itu supaya cepat. White-nya 230. Yang saya tekan tadi, Ctrl Shift C untuk menampilkan ini. Convert selection. Kode ini agar kalian juga terbiasa dengan shortcut-shortcutnya. Left-nya tadi teman. White-nya sorry. White-nya itu 230. Coba kita apply teman-teman. Ini sudah tampil seperti ini dia. Ini kecil tapi dia tidak pecah teman-teman. Kalau di zoom tapi tidak ada orang juga sampai zoom seperti ini. Yang penting kan bisa bekerja nih. Jadi kayak seperti itu. Nah, ini bulatan ini saya mau ganti. Ini kalau kalian lihat ini masih pecah bulatannya. Nah, saya coba ganti pakai font saja nanti. Di sini saya tambahkan satu font, satu label. Saya simpan di sini dulu. 2 label karena ini border luar sama isi dalam ini warna ini. Saya mau buat jadi 2. Saya buatkan label agar dia tidak pecah ini, pecah. Kalau kalian perhatikan ini bergelombang. Saya pakai label biar dia tidak pecah.
Ini mouse sudah ini teman-teman. Saya buka dulu, pindah USB. Yang kerjakan pertama itu ini yang label 10. Perhatikan teman-teman, label 10 ini yang kita buat dulu. Label 10 ini kita kasih dia size-nya bulatan, lihat white-nya 144, white-nya 141. Berarti kalau saya kasih false auto size-nya, mungkin ada jarak nanti di bagian sini, ada jarak kosong. Karena dasar font ini, kalau kalian perhatikan di bagian ini, saya buka kembali lagi agar ini dasarnya ada jarak. Kalau kalian perhatikan, ada jarak di bagian sini. Dari sudut sini, ini, sudut ujung ini sampai di sini itu ada jarak. Kecuali dia tadi ini max full seperti ini. Nah, full seperti ini. Seperti ini teman. Dia itu pasti pas, nanti ini masih saya mau kembangkan lagi font ini. Masih mau saya mau ubah-ubah lagi. Saya mau tambahkan sebagian lagi, masih banyak yang kurang. Ini sudah jadi seperti font awesome. Kalau kalian pelajari tentang ini web CSS itu, desain-desain pada CSS itu biasa dia memanggil pakai apa ininya, kode khas. Tapi kita di sini saya terinspirasi dari font awesome, jadi saya coba nanti dipanggil pakai huruf-huruf ini saja, seperti itu. Ini nanti saya kasih sampelnya, ini nomornya, nomor saya. Kalau ada yang tanya juga, oh iya ada yang tanya itu, saya tahu Instagramnya teman-teman yang sudah ini, karena ada juga yang follow, saya belum follow back. Itu yang mana teman-teman yang tanya, yang sudah follow ini yang mana namanya, nickname-nya yang mana? Ada juga yang follow. Yang mana nickname-nya teman-teman? Ini yang paling atas itu. Coba kalian tulis komentar di bawah yang mana nickname-nya di sini. Nanti saya coba konfirmasi. Belum saya konfirmasi. Biarkan saya dulu. Jadi tinggal scan saja ini kalau mau ini, kalian scan atau kalian foto, pergi ke sini, link ini. Kalian foto dulu, kemudian pergi ke link ini, kemudian insert gambarnya ke ini web ini. Ini kontak saya kan, saya simpan ke kode bar. Seperti itu. Saya mau buat tadi ini. Ini saya kasih dulu Venhax karena situ berat. Kasih dia 22. Kalau 22 dia kecil kayaknya. Saya karena dasar gambar ini besar. Ini berapa kali lipat dari ini. Saya kasih dia di 28. Ini masih kecil sebenarnya. Sampai font ini tertutupi setengahnya. Ini setengahnya, seperempatnya. Dan saya ganti menjadi Venhax. Ini Venhax ini sering saya pakai di nickname ini. Ini saya pakai nickname alias teman-teman yang di PUBG. Venhax ini. Masih kurang karena ini, jadi saya coba ke 100 deh size. Kalau besar 80 70 lah.
kayaknya masih kurang. Size nya itu coba kita berarti main di 100 ya, harus besar dia tentu karena bulatannya besar. Masih kurang saya rasa. Coba kita kasih size nya 200. Ini sama, nggak ada jarak dia. Sebelumnya saya mau kasih dia ke tengah dulu. Saya mau tambah lagi font, saya hapus dulu terlebih dahulu. Kemudian saya kasih kode bulat. Mana dia? Nanti sebentar, saya coba kasih dasar kunci dulu. Kemudian ini saya rata kiri. Ini saya coba buka kuncinya biar bisa kelihatan ya. Saya simpan di kanan. Ini saya perbesar seperti ini. Ini masih kurang saya rasa. Saya mau tambah lagi sedikit. Di bagian size ini saya tambah 202, tambah 2. Masih kurang 208 karena ini size luarnya 212 ya. Ini saya rasa sudah pas teman-teman. 212 ini sudah pas. Oke, kemudian kita lihat kodenya, kode bulat di sini. Ini hurufnya huruf U kecil, kode bulatnya saya mau pakai ini. Kode bulatnya U kecil seperti ini. Kurang, bulatannya masih kurang. Saya coba senterkan dulu terlebih dahulu teman-teman. Kemudian topnya saya kasih bottom. Biarkan dia top, bisa naikkan. Saya kasih mentok juga ke atas. Kontrol ALT zoom. Ini scroll ke atas pada mouse kalian, scroll ke atas. Sebelum kalian ini cari ini magnifier ini, kalian cari di ketik saja di Windows, cari magnifier seperti ini. Ini namanya teman-teman, kalian cari magnifier. Ini dia teman-teman, kalian buka, kemudian tekan Ctrl ALT pada keyboard, kemudian pada mouse scroll ke atas, scroll ke depan seperti ini. Saya akan mentokkan dulu seperti ini. Saya scroll ke belakang lagi, nanti ini bisa kita ganti warnanya. Karena ini label, ini untuk border luar ini. Ini saya buat lagi satu, saya kunci terlebih dahulu. Sebelum saya kunci, saya geser dulu dari kanan, saya bagi dua, setengah dari ini. Saya ambil dulu bentuk dasarnya 200, saya tambah lagi satu karena nanti untuk bordernya 13. Kemudian saya scroll lagi ke depan, saya ke kuncinya bagian sini saya scroll ke atas. Kalau saya scroll lagi buat seperti ini, saya rasa sudah cukup. Oke, saya rasa saya kunci kembali, saya ambil size nya ini 213, kemudian ini sama 213. Sebelum itu kita ubah captionnya menjadi U kecil agar dia bulat. Kemudian masuk ke bagian font ini, klik 2 kali bagian font, ada tombol 3 ini, klik. Kemudian kalian cari Fenhax yang alias saya ini. Oke, kalian oke di sini seperti ini. Dan saya samakan, ini center, alignmentnya center. Kemudian topnya saya biarkan, auto size nya saya biarkan juga, biarkan dia mengikuti ini. Saya buka kembali kuncinya ini. Sebenarnya tekan Ctrl Shift juga bisa, karena mungkin ada shortcut ini yang bisa dipanggil nanti. Saya biar tidak ini,
dia. Saya buat seperti ini saja, manual. Saya tekan lagi pada keyboard, Ctrl Alt scroll ke depan pada mouse. Kemudian ini saya naikkan ke atas. Oke, saya rasa di sini sudah cukup. Seperti ini, karena ini sama besarnya, sama ukurannya. Saya turunkan untuk menampilkan border dalam ini. Jadi label 10 menampilkan border luar, label dalam ini label 9 menampilkan isi dalam border. Saya manfaatkan agar dia tidak pecah. Kalau kalian bandingkan bulatan font yang kita buat ini tidak pecah, teman-teman. Saya akali, karena saya terinspirasi dengan font Awesome. Kita panggil pakai kode keyboard. Jika font Awesome memanggil dengan kode khasnya, kita panggil dengan font ini, font keyboard. Oke, di sini untuk label dalam, karena dia di sini sama size-nya, saya kasih 220 dulu. 220 seperti ini. Sorry, 220. Kayaknya yang ini di dalam ini sudah benar 213. Ini sama bentuknya. Jadi saya turun, saya tambah lagi untuk border luarnya 220. Biarkan dulu, saya biarkan 226. Saya rasa tambah lagi, teman-teman, 228. Coba kita tengahkan, teman-teman. Tapi sebelum itu kalian klik kanan pada keyboard, pada ini mouse, klik kanan, kemudian dikontrolin. Ini bring to font agar dia di depan. Ini klik yang ini, kemudian klik ini, center ke tengah. Ini. Jadi saya ubah warna fontnya. Saya kasih dulu warna ini. Oke, saya kasih transparan agar dia kelihatan. Kemudian ini saya geser, nanti sebentar saya geser. Saya kasih lagi ini. Kemudian saya center ke tengah, di position, klik ini. Nah, ini sudah, teman-teman. Sudah. Kemudian ini saya turunkan sedikit. Pakai keyboard, tekan Ctrl pada keyboard. Ctrl, kemudian arah panah ini kalian mainkan. Cari position untuk dia bisa center. Nanti saya sesuaikan warnanya dengan ini. Tapi saya pakai untuk ini saya coba, uji coba. Saya rasa sudah sama. Kalau kalian perhatikan ini sudah sama, bulatannya sudah sama. Kemudian di bagian sini saya tekan shift pada keyboard, kemudian tekan arah panah atas. Sebelumnya saya zoom dulu. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Saya rasa sudah. Saya kembalikan lagi. Kemudian ini saya blok seperti ini, tekan tahan pada mouse sebelah kiri, kemudian blok. Ini sudah terseleksi. Ini terlalu pendek. Saya kunci dulu agar dia tidak bisa digeser-geser. EKT-nya saya mainkan. EKT-nya berapa? 24 di sini. Seperti ini, saya blok kembali. Saya biarkan saja. Seperti ini. Saya Ctrl C pada keyboard. Ctrl X. Cut ini. Atau klik kanan. Ini saya cut. Ini sebelumnya saya geser dulu. Saya buka kuncinya. Saya geser. Seperti ini. Lepas dari sini. Dia ada di dalam. Ini klik pada ini. Send back. Seperti ini. Ternyata dia seperti itu.
saya geser dulu, saya posisikan dia ke tengah. Klik pada panel, tekan shift pada keyboard, tekan tahan shift pada keyboard, kemudian seleksi ini, klik shift lagi, tekan tahan saja shift, kemudian seleksi, saya klik lagi ini agar dia terseleksi, kemudian di position ini saya center ini, kemudian saya topkan, saya mentopkan dia ke atas, ini topnya sama seperti ini. Saya kasih dulu dia untuk dia bisa besar nanti. Saya kasih mentok dia ke atas, teman-teman. Saya zoom dulu agar bisa kelihatan. Ini saya sudah pas, ada jarak 1 atau 2 di sini di sudut. Kemudian ini klik seleksi ini, kemudian tekan shift pada keyboard, klik ini, kemudian saya center kembali. Saya posisikan secara manual pakai keyboard arah panah, tekan kontrol, sesuaikan secara manual. Saya zoom dulu agar bisa kelihatan. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau kalian bandingkan dengan ini, leftnya ini pecah, teman-teman. Perhatikan bulatan pada gambar ini. Ini pecah. Ini agak sedikit smooth. Ini sesuai tergantung grafis. Kalau grafis kalian mendukung, itu bagus hasilnya. Labeling akan bagus. Kartu card dari ini, kartu grafis kalian punya pada laptop. Sebelumnya di sini saya sudah buat gambar ini, jadi saya tidak tampilkan bulatan ini. Coba saya center dulu. Dia menutup. Saya seleksi, kemudian saya seleksi di bawah. Saya panggil image 2 ini image 2 guys, image 2 ini left ya, saya kasih 0 dulu. Nah, ini saya klik, kemudian saya bring to front agar dia bisa di depan, dan saya tengahkan di position ini, saya tengahkan seperti ini sudah saya buat gambarnya. Pitch door saya load, saya clear terlebih dahulu, kemudian saya load, nanti kita buat lagi. Default ini tidak menampilkan bulatan circle ini, hanya menampilkan orangnya saja. Kemudian saya open, saya rasa teman-teman sudah tahu ini seperti ini. Kalau saya sesuaikan secara position manual, image 1 ini saya sesuaikan manual. Oke, seperti ini, teman-teman. Nanti di label 10 ini bisa kita custom warnanya, warna-warna ini bisa kita custom. Lagi label 10, label 9, ini label 9. Label 9 ini di Panax kan, ini bisa kita custom warna transparan lah, warna font, sorry. Ini bisa kita custom. Jadi kalian perhatikan, saya buka ini, saya masuk ke sini, saya import terlebih dahulu gambarnya, gambar circle-nya. Ini lokain. Saya pada video sebelumnya sudah saya jelaskan cara mengambil kodenya 1025547. Kalian perhatikan RGB-nya ini. Label 9. Nanti saya mau tampilkan ulang di bagian color ini 102 1234567 Windows 7 1025547 Windows 7 52 5547 5547 seperti ini warnanya sama, warna dalam. Saya oke.
dulu teman-teman, kemudian di oke, warnanya sama. Kemudian warna border luar ini saya pakai gray saja, CL gray. Seperti ini. Kalau kita apply, coba kita apply teman-teman. Apa yang terjadi? Saya rasa sudah ini bulatannya, kalau kalian perhatikan ini bulatannya agak smooth sedikit dibanding yang sebelumnya itu bergelombang. Ini bisa kita ganti-ganti warnanya, warna font ini. Saya contohkan satu. Ketika saya hover ke edit ini, maka itu akan berubah. Sebelumnya saya ganti warnanya dulu. Jadi sama dengan ini. Itu CL gray. Kemudian di bagian font ini, saya mau ambil kuningnya ini. Untuk ketika di hover dia berubah gambar, berubah warna. Warna ini yang saya mau ambil. Ini 100, 200. Saya ambil dulu sampel satu. Untuk saya simpan ke sampelnya. Salah satu buat label sih untuk percobaan. Saya tekan lagi Windows 7. Kemudian saya ambil kode warna R-nya 247. Windows 7 lagi. 247 120 13 120 13. Kemudian saya add ini. Saya add lagi. Kalau dia tidak bisa di add begini teman-teman, kalian klik dulu satu kali di sini. Ingat baik-baik dia punya RGB. Klik dulu satu kali di sini. Apa yang berubah pada nilai ini? Kalian perhatikan pada nilai ini. Saya copy satu agar saya tidak ini. Ini kode ukuran tingginya pada ini, resolusi tingginya pada warna R-nya ini. Saya copy satu. Kemudian saya ingat dua ini cara saya. Karena ini nanti kalau saya klik di sini berubah. 120 13. Ya, ini berubah kan? 120 13. Saya kembali. Ini masuk seperti ini. Saya oke. Jadi warna untuk kita manfaatkan ketika di hover. Saya kunci. Dan ini saya mau hover, masuk ke event. Klik mouse moving. Ketika mouse-nya ada di position, kalian bisa pakai di forum, bisa pakai di mouse move karena ada fungsi untuk ini. Saya tidak pakai kondisi di sini, saya langsung saja karena ini habis saya install gitu. Dulu begini, saya coba buat lagi nanti. Saya batas, kemudian masuk ke ini edit 16. Karena kalian kalau mau coba ini, saya supaya cepat teman-teman, 16 lokal. Teman-teman sabar, tidak ada label 16, sorry teman-teman. Label 6 itu, label 6 biarkan saja, saya mau rapikan kalian. Begin yang di sini label 6, saya kasih label dulu karena ini ada 3 objek di bagian icon. Saya pasti juga ini 3 objek. Sebenarnya kalau di hover hanya ini saja. Sebenarnya saya mematikan di bagian sini. Ini yang saya hidupkan karena ini nanti bermain ketika di hover mouse di sini. Position mouse pada edit ini ketika di hover ke sini, ini berubah biar dia terlihat hidup. Kemudian bulatan ini, border ini akan berubah sesuai dengan yang kita buat nanti. Border luar yang CL gray ini akan berubah. Ini juga berubah. Atau ketika dia diklik sama saja. Ini tergantung saya sebenarnya.
Berarti ketika on klik, saya klik dia, berarti ada 4 objek yang bermain. 1, edit, kemudian label icon user, kemudian border bawah pada edit, sama border. Jadi ada 4. Saya copy, Ctrl C. Yang pertama edit. Tekan Ctrl Shift. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan juga. Ctrl Shift pada keyboard akan, ini maksud saya akan agar kalian itu bisa terbiasa dengan ini. Kemudian mainkan di bagian ini, arah panah ini. Arah panah ini kalian mainkan. Dan hapus. Kemudian ketik edit. Karena kita mengubah color font, berarti kita masuk ke font. WTH. Double gitu. Saya mau buat ulang kayak. Dan ini saya copy. Saya mau buatkan template biar cepatnya. Nah, saya hapus semua ini. Saya delete semua. Saya mau buat baru. Dan source WTH agar bisa nanti dia dipanggil WTH. Kemudian deskripsinya isi sesuai selera. Grup, terserah kalian mau pakai apa. Grup saja untuk percobaan saja. Kemudian di source coding saya paste di sini. Saya tekan Ctrl Shift pada keyboard, kemudian tekan tabulasi. Tidak mau dia kalau di sini saya tes. Oh bisa. Kemudian di sini saya biarkan position cursor. Ini spas, ada jarak. Kemudian tekan Shift pada keyboard. Saya tidak tahu apa namanya. Ya, lawannya slash ini. Ini ada simbol begini. Saya perlihatkan di bagian mana kayaknya dia. Di chainpad ini kayaknya bisa dibuka, cuman nanti saya oke dulu ya. Ini kodenya itu lurus teman-teman. Kalian bisa pakai nanti. Pasti. Kodenya itu ini 108 kodenya. Edit 1 font sama, fontnya juga saya mau buat. Terus biasa di sini saya taruh color. Nah, ini sampelnya kita copy, masuk ke sini, masuk ke sini, kita copy, paste di sini. Color kita bisa membaca petik. Oke. Kemudian ini sudah, ini fontnya sama, saya copy saja. Saya copy juga. Saya copy juga, karena dia main di font ini. Sebenarnya fontnya Toma, biasanya nanti saya rapikan lagi di video berikutnya mungkin. Durasi video ini sudah hampir 1 jam. Kemudian editnya, ketika diklik saya kosongkan. Jadi 1.text kosong dengan kosong. Saya coba play dulu. Ini label 6. Ini label 1. Sebenarnya label 1 di sini sama saja. Label 1, label 6 di sini. Dan ini label berapa itu? Label antara 10 dan 9. Saya coba dulu 10. Saya lupa. Coba saya klik. Ketika saya klik di sini akan berubah ini. Berubah. Teksnya kosong. Tapi ininya tidak berubah. Saya mau ubah dia. Sabar, ini bukan label 10 berat. Kita coba label 9. Sorry, bukan itu yang berubah. Ini bukan font ya teman-teman. Perhatikan. Ini panel. Kalau font ini, kalau kalian perhatikan, ini font yang yang kecilin, ini font. Ini sudah benar tadi.
berarti saya hapus font. Ini saya tekan shift tab, blok dulu, kemudian tekan shift tab, kemudian saya spasi seperti ini, saya type lagi. Ini kalau saya klik ini berubah. Saya tidak mau dia berubah di dalam, saya mau dia di border, tergantung selera. Berubah. Jadi nanti ketika di hover di sini atau diklik di sini, ini kembali ke ini sudah smooth, kelihatan smooth teman-teman. Cuma di bagian gambar yang masih patah. Kalau bisa sebenarnya kalau saya bikin ulang, saya mau bikinkan font, tapi nanti saya buatkan font saja nanti. Berarti saya bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Warna shadow ada 11 warna shadow pada rambut di dalam ini, karena dia tertutupi, jadi yang di luar kena cahayanya. Sekitar 12 objek yang harus saya buat untuk fontnya, untuk membuat satu font jadi seperti gambar begini. Sekitar 12 objek kalau saya hitung. Seperti itu kan. Kalian perhatikan tadi, kalau di sini itu berubah warnanya berubah. Jadi kalau diklik masuk yang video kemarin itu kan dia berganti karakter. Jadi nanti kita buat, nanti mungkin di video berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang mau download, nanti saya sertakan deskripsi. Sampelnya ada di sini yang sudah saya buat. Saya terinspirasi dengan font-font pada web. Kita panggil pakai kata kunci A. Ini. Jadi saya mau nanti ini akan menarik tentang video ini. Sengaja saya buat dia seperti ini, bulatan sisa ini, agar nanti ini bulatan ini saya mau ambil ini. Ketika ada notifikasi nanti, atau kalian sudah tambahkan datanya, notifikasi ini kan defaultnya di warna cel gray, artinya default. Jadi ketika dia ada kalian tambahkan data, berubah nantinya. Jadi defaultnya semua cel gray, bulatannya ini juga cel gray. Nanti kalau ditambah datanya, fontnya itu berubah menjadi merah, artinya dia ada notifikasi, ada tambahan data. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman jangan khawatir yang proyek-proyek kemarin itu, karena sudah kena virus juga. Mau diapa nih? Kita tidak tahu juga, namanya musibah teman-teman. Jadi untuk teman-teman, saya terima kasih yang sudah nonton video ini, yang selalu support. Yang mau ini barcode-nya, langsung saja. Kalian kalau mau ambil kontak saya di sini, di barcode ini, kalian scan ini, atau kalian masuk ke sini, foto, masuk ke web ini, kemudian ekstrak lagi, import file gambar ini, dan masuk ke sini. Nanti nomornya akan kelihatan, nomor saya, Instagram saya. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin kita akan lanjut di video berikutnya.